Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. La nabiyya wala rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat wal mustami'ina wal mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di subuh ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala menghadiri undangannya untuk salat subuh bersama, yang merupakan sebaik-baik amalan yang dengannya kita buka pekerjaan pada hari ini. Gimana tidak, salat sunatnya saja lebih baik daripada seluruh urusan dunia ini. Salat sunatnya saja lebih baik daripada seluruh urusan dunia kita ini. Rakaat al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh itu lebih baik pada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan salat wajibnya? Kemudian keutamaan itu kita sempurnakan pula dengan bermuzakarah ilmu, dengan bermuzakarah ilmu yang mudah-mudahan dengannya Allah berkahi amal kita dan Allah jaga agama kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, oleh sebab itu mari kita bersyukur pada Allah SWT atas nikmat yang diberikan ini. Mudah-mudahan sentiasa menemani kita sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kepada kita agama ini. Tinggal bagi kita
mengikuti. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kembali kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, sampai kita pada bab yang ke-177 setelah beliau berbicara tentang adab, yaitu kasih sayang kepada al-bahaim, kepada hewan-hewan ternak atau kepada hewan secara umum. Maka pada kesempatan ini beliau menyebutkan pula tentang adab kepada burung. Dalam hal ini beliau menyebutkan dalam babu akhdil baydi minal hummarah, bab akhdil baydi minal hummarah, bab tentang mengambil telur burung al-hummara, jenis burung, apakah dibolehkan atau tidak. Artinya termasuk adab kita tidak mengambil telur dari burung tersebut bila menyebabkannya tidak nyaman. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Talq ibn Ghannam, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Talq ibn Ghannam. Talq ibn Ghannam ibn Talq ibn Muawiyah al-Nakhai. Qala hadatsana al-Mas'udi, telah menceritakan kepada kami hadis ini al-Mas'udi Abu Ubaidah ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud, disebut dengan al-Mas'udi. An al-Hasan ibn Sa'd, al-Hasan ibn Sa'd al-Kufi, an Abdurrahman ibn Abdullah, dari Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud, an Abdullah, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala al-Hudhali, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazala manzilan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di suatu tempat. Fa akhadha rajulun bayda hummara, lalu seseorang dari sahabat mengambil telur burung hummara. Faja'at tarifu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu burung tersebut datang terbang di kepala Nabi alaihi salatu wassalam, mengelilingi Nabi alaihi salatu wassalam, seolah-olah mengadukan apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyukum faja'a hazihi bibaydatiha, siapa di antara kalian yang telah menyebabkan atau telah mengganggu burung ini dengan mengambil telurnya. Masya Allah, seolah-olah Nabi SAW paham bahwa burung ini seolah mengadu ke Nabi SAW. Maka Nabi menanyakan siapa yang telah mengganggu burung ini, membuat tidak nyaman burung ini dengan mengambil telurnya. Faqala rajulun, lalu laki-laki berkata, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ana akhastu baydataha, saya yang telah mengambil telurnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, urdud
rahmatan laha. Kembalikan telurnya karena rahmat, karena sayang kepadanya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan itu Nabi SAW beberapa sahabat turun di suatu tempat. Lalu seseorang menemukan ada telur burung di situ. Maka diambilnya. Ya biasalah, telur burung diambil orang kan biasa. Telur ayam, telur. Maka diambilnya. Ternyata burung tersebut terbang di dekat Nabi SAW dan agak saya terganggu, berkeliling di sekitar kepala Nabi SAW, dan Nabi paham bahwa ada orang yang di antara sahabat yang mengganggunya, yaitu dengan mengambil telur-telurnya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat tersebut, urdud rahmatan laha, kembalikan telurnya sebagai tanda kasihan kepada dia. Dia sudah secara nalurinya, seseorang atau seekor burung itu pasti kehilangan karena dari telur itu akan menetas anak-anak burung, dan sudah merupakan fitrah atau naluri Allah ciptakan. Induk-induk burung itu sayang kepada anak-anaknya, Nah, bila anaknya hilang, mereka juga akan terganggu. Oleh itu Nabi SAW melarang kita untuk mengganggu atau menyebabkan atau menyusahkan burung tersebut. Ini petanda bahwa sesungguhnya adab yang dianjurkan dalam Islam bukan hanya adab kepada manusia, bahkan adab juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Segala sesuatu yang menyebabkan terganggunya atau menyebabkan tidak nyamannya makhluk hidup ini, dilarang kita untuk melakukannya. Termasuklah menyebabkan hilangnya komunitas atau tempat ekosistem yang membuat punahnya hewan-hewan yang ada. Makanya sebenarnya kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, Islam dengan ini juga menjaga keseimbangan alam semesta ini, karena masing-masing dari makhluk itu punya tugas, sampai mikroba pun, sampai bakteri pun ada tugasnya. Ya, kalau misalnya orang bertani sawit, kalau biar selamat dari gangguan tikus, dilepasnya ular kobra. Jadi ular kobra itu untuk menjaga sawit itu dari gangguan tikus. Kalau tidak, habis tikus memang sukanya merusak, sampai disebut fuwaisiqah, yaitu si kecil yang suka berbuat fasik, suka mengganggu dan merusak. Ya, kalau dapat buku-buku digigitnya, dapat makanan semuanya digigitnya. Ambil satu bawa lari kan cukup, tidak semuanya diapakannya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi keseimbangan sirkulasi alam itu ada. Dan di sini Nabi SAW mengajarkan kita untuk sayang kepada burung ini dan jangan sampai terganggu oleh kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian dilanjutkan dengan babut tayri fil qafsi, tentang bab burung yang ditahan di dalam sangkar. Tadi kan terbayang oleh kita bahwasanya mengambil telurnya tidak boleh. Lalu bagaimana dengan orang yang mengurung burung-burung untuk dijadikan sebagai perhiasan, sebagai permainan untuk anak-anak ataupun orang tua sendiri?
Jadi ada burung yang dikurung di dalam sangkar. Bagaimanapun sangkar emas pun lebih dunia bebas lebih baik daripada sangkar emas. Nah, apakah boleh atau tidak mengambil atau menangkap burung dan meletakkannya dalam sangkar? Kalau kita lihat di hadis sebelumnya, seolah-olah tidak boleh mengambil telurnya, saya tidak boleh. Padahal kita banyak yang cari telur burung ke hutan dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka di sini beliau menyebutkan babut tayri fil qafsi, bab tentang burung yang diletakkan di dalam sangkar. Dari judul babnya dipahami bahwa Imam Al-Bukhari termasuk yang mengatakan boleh untuk memelihara burung dalam sangkar, tentu saja dengan maksud bukan untuk menyiksa tetapi adalah dipelihara. So kalau seandainya tidak dibolehkan karena tujuan-tujuan yang dibolehkan, banyak dari hewan yang tak boleh kita kandangin. Sapi tak boleh diikat hidungnya, kerbau kambing kan tak boleh ditahan, bebas saja lah, milik bersama. Nah, jadi ada yang dibolehkan karena hajatun nas, karena hajatnya manusia. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Babut tayri fil qafsi, bab tentang burung yang diletakkan dalam sangkar. Qala haddatsana Arim, telah menceritakan kepada kami Arim. Arim itu adalah laqab, gelar dari perawi yang nama aslinya adalah Muhammad ibn al-Fadl as-Saddusi. Muhammad ibn al-Fadl as-Saddusi al-Basri. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid, dia berkata telah menceritakan kepada kami hadis ini Hammad ibn Zaid, itu Hammad ibn Zaid ibn Dirham, Hammad ibn Zaid ibn Dirham al-Basri, an Hisham ibn Urwah, dari Hisham ibn Urwah, dari Hisham bin Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. Naam. Qala kana ibn Zubair bi Makkah. Ibnu Zubair dulu menjadi khalifah di Makkah. Itu maksudnya Abdullah ibn Zubair. Abdullah adalah paman Hisham karena saudara dari Urwah ibn Zubair. Masih ingat kisah 4 orang pemuda yang berdoa di Hijr Ismail dan doanya diijabah Allah SWT. Satu Abdullah ibn Zubair yang disebutkan di sini. Ibnu Zubair, Abdullah ibn Zubair bin Al-Awwam al-Asadi, dia berdoa, yatamanna ayyakuna khalifah, ingin menjadi khalifah. Lalu terkabul doanya jadi khalifah, walaupun akhirnya syahid insyaallah, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, seorang zalim. Nah, yang kedua Urwah ibn Zubair, dia berharap semoga ilmunya diwarisi orang, sehingga jadilah dia seorang ulama besar di Madinah, satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Dan ketiga adalah Mus'ab ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. Dia cita-cita ini ganda nih. Satu ingin jadi wali di Irak, jadi gubernur Irak. Yang kedua ingin menikah dengan 2 orang gadis cantik dan cerdas sekaligus. Masya Allah, ini berat juga ini, 2 sekali. Masya Allah. Dan juga tercapai. Ada lagi yang keempat, yaitu yang tadi tabi'in semuanya. Yang keempat adalah sahabat Nabi SAW, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Cita-citanya lebih tinggi. Apa itu? Ayyaghfirallahu li, semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Itu lebih hebat dari segala permintaan tadi. Karena kalau seseorang diampuni dosanya, bersih dari dosa, tentu yang tinggal pahala. Kalau yang tinggal pahala
insya Allah datang rahmat dari Allah, dan bila diberikan rahmat oleh Allah SWT, insya Allah masuk surga. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Qala kana Ibnu Zubair. Ibnu Zubair, kalau disebut Ibnu Zubair maknanya adalah Abdullah. Walaupun anak Zubair kan ramai tadi, tapi kalau disebut Ibnu Zubair itu maknanya yang dimaksud adalah Abdullah. Sama dengan Ibnu Umar, yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas. Ibn itu kata artinya anak Abbas. Ibnu Umar anak Umar. Ibnu Zubair anak Zubair. Tapi tidak semua anak Zubair disebut dengan Ibnu Zubair. Tidak semua anak Umar disebut Ibnu Umar, dan tidak semua anak Abbas disebut Ibnu Abbas. Nampaknya yang bernama Abdullah saja yang diberi gelar dengan ibn tersebut. Kana Ibnu Zubair di Makkah. Ibnu Zubair pernah jadi khalifah waktu itu di Makkah. Wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmiluna at-tayra fil aqfas. Dan Abdullah ibn Zubair dulu di Makkah, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmiluna at-tayra, mereka membawa burung di dalam sangkar-sangkar. Ini dinisbatkan ke sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka dulu juga menangkap burung dan meletakkannya di dalam sangkar. Dan bukan satu orang, ramai. Ini menandakan bahwasanya boleh menangkap burung dan dipelihara, dijaga, diberi makan, diberi minum, pokoknya diberikan segala kebutuhannya, dan itu dibolehkan seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yahmiluna at-tayra fil aqfas. Nah, hadis ini diperkuat lagi oleh hadis yang setelahnya, yaitu hadis yang dari Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Musa, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Musa, yaitu Musa ibn Ismail Abu Salama At-Tabuzaki Al-Minqari. Abu Salama At-Tabuzaki Al-Minqari, yaitu salah satu dari murid guru Imam Al-Bukhari yang paling junior. Jadi di antamin asagiri syuyukhil Imam Al-Bukhari, guru Imam Al-Bukhari yang termasuk yang paling junior. Qala haddatsana Sulaiman ibn al-Mughirah. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami hadis ini Sulaiman ibn al-Mughirah. Sulaiman ibn al-Mughirah al-Basri an Thabit, dari Thabit, yaitu Thabit ibn Aslam al-Bunani, Thabit ibn al-Aslam al-Bunani al-Basri, an Anas, dari Anas ibn Malik. Thabit al-Bunani min athbatin nasi fi Anas, riwayatnya dari Anas termasuk yang paling thabit. An Anas qala, dari Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji, sahabat kecil Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi hijrah ke Madinah umurnya 10 tahun. Lalu beliau diantar langsung oleh ibundanya Ummu Sulaim, seorang wanita yang sangat bijaksana tersebut dan sangat salihah, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan secara tahqiq beliau adalah bibi sesusuan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau bertemu nanti Nabi tidur di rumah Ummu Sulaim yang merupakan saudari perempuan daripada Ummi Haram Al-Ansariyah, maka sebagian orang mengira Nabi alaihi salatu wassalam tidur di rumah istri orang, padahal dia adalah bibi Nabi
sepersusuan dari ibunya. Jadi ibu Nabi ibunda Nabi SAW orang mana? Lupa lagi. Terpaksa peringatan Maulid Nabi baru ingat. Ibunda Nabi dari mana aslinya? Amak Nabi, uang mana? Hah? Orang Mekah atau orang Madinah? Ustaz, kalau salah kita nih. Hah? Ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang mana? Orang Mekah. Ini enggak Maulid tang. Ini enggak Maulid tang. Salah. Citu baca sirah kasan tidak. Orang mana? Orang Mekah. Terus meninggalnya di mana? Di Madinah, di Abwa. Ngapain dia? Kok jauh-jauh pergi meninggal ke Madinah? Hah? Jalan-jalan? Hah? Tur tuh muara. Kenapa dia pergi ke Madinah? Ziarah, apa yang diziarahi? Ziarah ke makam Nabi. Nabi belum lahir. Belum mati. Hah? Kuburan ayah Nabi. Terus? Banyak yang lupa gaji nampaknya. Ibunda Nabi SAW Aminah binti Wahab An-Najjariyah dari Bani Najjar. Bani Najjar di mana? Dari Aus, dari Khazar. Khazar di mana? Di Madinah. Berarti ibunda Nabi dari lupa tuntut nampaknya. Nah, ibunda Nabi dari Madinah. Dia juga dalam kunjungan selain ziarah ke makam atau ke kuburan ayahandanya, juga beliau sedang ziarah ke keluarganya di Yatsrib pada masa itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu anak Ummi Sulaim. Ummi Sulaim saudari dari Ummi Haram, dan Ummi Haram adalah etik sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang ditahqiq oleh Syekh dalam kitabnya Ummi Haram, hadis Ummi Haram. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau ketemu nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Ummi Haram, atau ketika Nabi tidur lalu keringatnya diambil oleh Ummu Sulaim untuk campuran minyak wangi, Masya Allah, keringat Nabi aja wangi. Kalau keringat kita itulah beda, yang diberkahi dengan yang tidak diberkahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ummu Sulaim adalah mahram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian yang tidak paham, ini dua macam nih. Satu, orang-orang sekuler yang mengatakan Nabi SAW sembarangan saja dengan wanita lain. Nah, ini orang sekuler ini. Ya, memang orang tidak paham tuh suka bikin fitnah memang. Yang tidak paham suka bikin fitnah. Golongan kedua, orang Islam menjadikan itu kesempatan. Kalau kita ustadz tidak apa-apa, ada apa-apa dengan jemaah perempuan. Kan Ustadz itu kan imannya, itu imannya beda dengan yang lain. Oleh sebab itu dengan jemaah perempuan nggak apa, dekat-dekat. Juga ngambil dari hadis ini, dan yang benar itu adalah etik Nabi sepersusuan dengan ibunya sehingga jadi mahramnya. Jadi kalau ada ibu antum sepersusuan dengan seorang wanita, maka wanita itu sama dengan bibi antum sendiri yang dari nasab. Nah, itulah Nabi SAW dengan Ummu Sulaim, Ummu Haram. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika datang Nabi hijrah ke Madinah, diantarkan oleh ibunya ke rumah Nabi SAW menjadi khadimu Rasulullah SAW. Ini sungguh tindakan yang sangat jitu, yang sangat baik dari Ummu Sulaim, sehingga tumbuhlah Anas kecil di bawah kepengasuhan, di bawah tarbiyah, pendidikan
perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau wafat, beliau tetap menjadi pembantu Nabi, sehingga tidak sedikit keberkahan yang dia dapat. Di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya, dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, banyak anaknya. Sampai disebutkan oleh para penterjemah atau para ulama rijal bahwasanya Anas ketika masih hidupnya sudah menikmati melihat lebih dari 100 orang anak dan cucunya. Anak dan cucunya. Banyak benda saya. Antum cucu udah berapa? Awak nak mati lagi cucu belum ada. Adalah. Siapa yang sudah punya cucu 100? Hah? Dengan anak-anaknya? Enggak ada. Sih? Enggak ada. Coba yang paling tua. Punya berapa cucu? Baru 2, 3. Berarti anak 2 pula. Baru 5. Jauh ketinggalan itu. Di 100. Anak dan cucunya. Kalau udah punya anak dan cucu 100. Yes ya? Perlu lagi takut nanti kalau meninggal tidak dikuburkan orang. Anaknya sudah penuh rumah tuh. Nah, anaknya saja sudah penuh rumah itu. Jadi beruntunglah orang-orang yang diberikan Allah zuriyah yang ramai. Dan semoga Allah memberkahi yang dapat sedikit macam kita ini. Kita kan sikit-sikit aja bang. Emang 2 cuma kan? 3 sama. Saya 3, antum berapa? Sampai masih kalah sama Ustaz. 6 ya? 6 ya? Baru 5. Tidak dekat lagi 6 insyaAllah. Masya Allah. Harus dikejar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Anas bin Malik radhiyallahu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farabnan li Abi Talha. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk. Kemana masuknya? Ke rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim siapa? Ibunda Anas. Ibunda Anas itu siapa? Saudari Ummi Haram. Ummi Haram itu siapa? Etek sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti juga saudari sepersusuan Nabi alaihi salatu wassalam, atau bibi sepersusuan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, an Anas bahwa dia masuk fara'abnan li Abi Talha, lalu dia melihat anak Abu Talha, karena Ummu Sulaim dia masuk Islam, suaminya Malik ibn Nadhr ya meninggalkannya, akhirnya dia janda, dilamar oleh Abu Talha. Abu Talha seorang duda juga, tapi kaya dan baik orangnya. Kata Ummu Sulaim, ya seperti kamu tidak bisa ditolak, cuman kamu nggak halal menikah dengan saya, karena orang kafir tak halal menikah dengan orang muslimah. Ya sekarang kan lagi tren membela nikah antar agama, berarti tanda bahwa kita semakin tidak beragama. Ya, kalau sudah marak nikah antar agama, berarti sudah menunjukkan kita tidak lagi beragama. Sebab tidak mungkin orang yang kuat agamanya menyamakan antar semua agama. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang kuat berpegang pada agamanya tak mungkin menganggap semua agama sama. Hanya orang-orang yang tidak beragama. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara negeri ini daripada hal-hal yang menyebabkan turunnya laknat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam, fara'af ibnan li Abi Talha, dia lihat anak Abu Talha, laki-laki anak Abu Talha. Naam, yuqalu lahu Abu Umair. Di Nabi disebut digelar dengan Abu Umair. Pada masih kecil, adiknya Anas. Anas kan masih kecil. Ini adiknya dari bapak yang lain. Jadi seibu dengan Anas. Ibunya sama-sama Muslim, bapaknya yang ini Abu Talha, Anas bapaknya Malik ibn Nadhr.
Taib, yuqalu lahu Abu Umair, disebut Abu Umair, wa kana lahu nughairun yal'abu bihi. Dia pernah dilihat Nabi SAW punya seekor burung yang menjadi mainannya. Jadi dia punya burung nughair, kalau bahasa kita burung pipit tuh sana. Nah, burung sawah itu apa namanya? Yang burung pipitnya. Nah, burung itu yang dia jadikan mainan. Nah, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'ala au aina nughair?" Ma fa'ala au aina nughair? Nabi bertanya, bagaimana keadaan nughair atau mana burung nughair? Kalimat ma fa'ala biasanya maknanya bagaimana keadaan itu. Madza fa'alta hadzal ayyam? Berarti maksudnya apa yang kau kerjakan hari-hari, maksudnya gimana keadaanmu hari-hari ini. Jadi ma fa'alan nughair, apa yang dikerjakan oleh burung nughair, maknanya adalah bagaimana keadaan burung nughair. Atau ainan nughair, mana burung nughair. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, hadis ini juga munasabahnya dengan hadis dengan judul bab, kalau dia jadi mainan anak kecil, berarti burung ini mesti disangkar, mesti masuk sangkar. Karena jangankan anak kecil, orang besar pun burung tak bisa dia jadikan mainan kalau tidak ada sangkarnya, kecuali kalau sudah jinak. Tapi kalau masih jinak-jinak merpati, atau jinak-jinak merpati, pernah nengok orang jinak-jinak merpati? Belum balik nampaknya. Ada jinak-jinak merpati macam-macam mau, tapi enggak, ternyata enggak. Kalau tengok-tengok kayak mau gitu, awak ada apa pula kan, rasa berdegup pula jantung katanya. Ternyata ketika dilamar enggak mau, ketika dilamar enggak mau. Tahu kisahnya? Insyaallah khutbah pekan ini. Di sini. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Enggak, mungkin dah agak mirip-mirip sedikit lah insyaallah. Jadi ada orang cantik salihah dilamar oleh orang ganteng tapi tak saleh. Ganteng kaya raya tapi tak saleh. Mau dengarkan? Jangan sekarang, khutbah nanti. Kami usaha. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi di sini dipahami oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa memasukkan burung di sangkar itu dibolehkan karena terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi di hadapan Nabi lalu tidak diingkari, berarti itu adalah hadis takriri, yaitu disetujui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ini munasabah bab dengan hadis ini. Nah, hadis ini oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada kisah di saat beliau menjadi tamu di rumah Imam Ahmad. Di rumah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad selama ini banyak cerita kepada anak-anaknya tentang ada seorang ulama yang arif bijaksana, yang alim, yang amil, yang saleh, yang abid, dengan segala kelebihannya disebutkan. Ya memang Imam Syafi'i seperti itu, tidak menambah-nambah. Ketika datang ke rumah Imam Ahmad dan bermalam di situ, lalu disiapkanlah makanan, banyak pula dibuatkan. Sebab itu disediakan oleh anak Imam Ahmad air wudhu. Orang dulu kan disiapkan wudhunya, ditimbahkan air, disiapkan di situ. Subhanallah, pas waktu pagi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i pergi ke masjid salat subuh. Tentu anaknya tadi bersih-bersih rumah, anak perempuannya tadi
bersih-bersih, tengok makan habis semuanya. Yang kedua, tengok air tak berkurang sedikit pun. Ya Allah, dia bertanya-tanya. Ayah bilang ini orang hebat, ahli ibadah, orang zuhud, tapi makan banyak. Iya, makan banyak. Kemudian air wudhu tak berkurang, berarti tidak ada sholat malamnya. Subhanallah. Akhirnya sepulangnya dari masjid, anaknya bertanya ke ayah, ya ini aneh. Apa sebab? Kata ayah, orang zuhud kok makannya banyak. Habis licin dibuat Imam Ahmad Syafi'i rahimahullah. Air tidak berkurang. Berarti dia tidur aja selepas makan. Kan tidur habis makan banyak, tidur mendengkur semalaman. Kan itu tafsirnya. Makanya kan jangan suka nafsirkan perbuatan orang, tanya langsung. Ya, kita kan suka menafsirkan perkataan orang, tindakan orang menurut tafsir kita sendiri. Ya, udah sombong Ustaz, salam tidak dijawabnya. Orang sedang berpikir keras nak bayar utang banyak, kadang tidak dengar salam lagi kadang. Terus tanya. Kalau belum tanya kan jelas itu, Ustaz kemarin saya salam. Ya, tapi Ustaz tidak jawab, ada apa? Nah, baru dia bilang, sekarang saya mikir hutang jatuh tempo. Nah, ya, bagaimana Ustaz? Belum dibayar. Berapa? Sekian. Saya yang bayarkan. Kan pas jadinya. Dia lega, Ustaz senang. Ini enggak tafsir, enggak berubah Ustaznya. Sejak berganti mobilnya, lagi banyak tafsirnya. Allah musta'an. Oleh sebab itu, Imam Ahmad tidak biarkan anaknya menafsirkan sendiri. Ini kita tanya langsung kepada Abdullah Asy-Syafi'i. Ditanya langsung. Anak saya begini mengatakan, dikasih makan banyak, habis semuanya. Kemudian air tak berkurang. Lalu bagaimana tafsirnya? Lalu Imam Syafi'i mengatakan, la a'lamu fi Baghdad ahla baitin ta'amu asyaddu halalan min baiti Ahmad. Saya tidak tahu di Baghdad ini rumah yang makanannya paling halal melebihi rumah Ahmad bin Hanbal. Gimana tidak? Hadiah diantar langsung oleh khalifah ke rumahnya. Ya tidak banyak, sekitar 1000 ya. Kan tidak banyak, ada 1000. 1000 dinar apa duit? Ustaz ayatnya biasanya hitung dinar apa Ustaz? Nah, sekitar 2,5 miliar ya. Diantar ke rumah tanpa ada amprah. Tidak ada pula nanti pemeriksaan BPK. Tapi Imam Ahmad bilang, sampaikan salam saya kepada ahli khalifah, saya tidak bisa menerima hadiah ini. Bayangkan, lebih baik dia bekerja di pasar jadi buruh kasar untuk mencari penghidupannya daripada menerima hadiah dari situ. Kalau awal dengar aja desas-desis baru sudah siap proposal. Nah, kan? Siap proposal. Kadang rupanya 50 juta potong 50%. Yang potongannya potongan tidak resmi kadang. Ustaz ada duit 50 juta Ustaz, cuman Ustaz terima 30 cuma. Yang 20 Pak? Paham lu Ustaz. Kan meja ini kalau tidak ada pelumasnya tidak jalan mapnya. Nah, misalnya dulu kan Ustaz ya, masa-masa Orde Baru dulu. Sekarang tidak lah, maka reformasi. Saya tidak tahu lagi. Masih ada Bu ya, ada pensiun Bu ya, tidak tahu dia, tidak ada lagi sekarang. Yang seperti itu, yang seperti sekarang lebih lagi. Yang seperti itu, yang seperti dulu tuh nggak ada. Dulu dikit kan, ya dulu dikit, sekarang banyak. Allah musta'an. Jadi Imam Ahmad tolak. Jadi saya tidak tahu di Baghdad ini rumah yang lebih halal makanannya dari rumah Ahmad bin Hanbal. Oleh sebab itu kesempatan saya isi dengan gizi yang halal ini. Adapun air tidak berluak, tidak habis, karena saya makan banyak, saya punya tenaga besar sehingga saya tidak tidur sampai subuh. Apa yang dilakukannya? Mengamati hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nughair.
Ya Abu Umair, apa yang dilakukan atau gimana burung Nuwair? Fastambattu minhu sab'ina mas'alah fiqhiyah. Dari hadis ini saya bisa mengistimbat 70 masalah fikih. Ini Imam Syafi'i sendiri nih. Gimana kalau kita coba sekarang? Masing-masing satu. Kita mulai dari mana nih? Nah, yang pertama mudah ini. Pas yang terakhir yang payah nanti. Jangan 77 masalah aja sulit gitu. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan lebih dari 70 masalah fikih. Ini kita harus angkat tangan sama beliau. Bahwasanya memang pisau analisanya sangat tajam. Irisannya sangat tipis, matanya sangat teliti. Ya, daya tangkap, daya analisanya sangat luas. Nah, yang pertama. Nah, hukum fikih pertama. Sesuai dengan judul. Boleh memelihara burung. Ingat dia, memelihara burung. Bukan mengadu burung. Ini kan ngadu burung lah. Yang kedua, masih melihara juga boleh meletakkan burung di dalam sangkar. Sebab nanti karena sebagian dulu buya kami dulu karena waraknya dia melarang kita meletakkan burung di sangkar. Nah, melarang burung di sangkar karena memang relatif tersia-siakan. Tapi pada saat ini boleh sesuai judul kata Imam Bukhari rahimahullah, boleh meletakkannya dalam sangkar. Ketiga, habis. Masih dalam hadis. Nabi SAW suka atau bahwasanya bergaul dengan anak kecil tidak membuat kita kecil. Dia tidak membuat kita kecil. Nabi SAW tetap seorang rasul walaupun bercanda, bercengkerama dengan anak-anak yang masih kecil. Nah, terus habis. Ya Aba Umair, boleh memberikan kunyah kepada seseorang sekalipun belum punya anak. Abu Umair bapaknya Umar, padahal dia masih kanak. Karena Nabi SAW suka takanni, suka berkunyah. Karena kunyah itu adalah mimbabil fa'al, adalah semacam dorongan untuk selalu berharap bahwa kita akan menjadi ayah. Ya, kalau menjadi ayah otomatis kan mesti akan menikah. Kalau mesti menikah, insya Allah punya anak. Kalau punya anak berarti kita punya rezeki. Kalau punya rezeki berarti kita masih panjang umur. Kalau masih panjang umur tambah tambah rezeki lagi. Antum kok bingung gitu? Tambah rezeki bukan tambah istri. Ragu, arahnya ke situ terus atau. Nah, tambah istri bagian dari rezeki. Makanya berdoalah. Berdoalah, tapi jangan di depan istri. Ya, doa minta istri lagi, jangan di depan istri. Nah, nanti tidak diaminkan, dibalas pula dengan doa cepatlah kita mati. Nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat di rumah, ada lagi? Baik, jadi kalau burung itu disangkar, ditahan, maka ada lagi kewajiban menjaga makan dan minumnya. Wajib bagi orang yang mengurung burung untuk menjaga makan dan minumnya. Jelas? Karena ada seorang wanita diazab di neraka akibat mengurung seekor kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak pula dilepas.
akhirnya mati itu kucing. Nah, bila burung mati akibat kita menyia-nyiakannya, berarti kita berdosa. Berdosa. Apa lagi? Habis. Tidak sampai 7 lah. Imam Syafi'i lebih dari 7 masalah fikih. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, Nabi SAW suka mengunjungi kerabatnya dan melangkah silaturahim. Dan tahulah tuan-tuan, di awal-awal adab ini Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa bab tentang anjuran menyambung silaturahim, salah satunya dengan mengunjungi dan berziarah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian Nabi SAW juga mengasih kunyah kepada anak kecil. Nah, kalau anak kecil saja diberi kunyah, tentu yang dewasa lebih lagi dianjurkan memiliki kunyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Barangkali sampai di sini kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada umur, anak, keluarga, istri dan rezeki, dan semoga Allah SWT menjadikan kita senantiasa menjunjung adab yang tinggi, bukan hanya kalaulah kepada makhluk seperti ini Allah atau Nabi SAW anjurkan kita menjaga adab, apalagi kepada orang-orang yang harus kita beradab kepadanya, yaitu orang tua kita, saudara kita, guru kita, bahkan murid-murid kita. Harus juga menjaga adab kepada mereka. Baik, sampai sini. Sampai kembali kita bertemu insyaallah taala di lain waktu. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.